sampean nek duwe kanca pendino donga nggo sampean, maka termasuk Anda orang yang mendapatkan keberkahan dari amal jariah memiliki kawan yang kemudian soleh. Beda nek kawan sing ora soleh, boro-boro dongakna. Jadi ya, nek sing soleh ki dongakna, sampean begitu meninggal setiap maghrib, ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia. Kelak kemudian suatu saat kemudian aku akan menyusul dengannya. Mulane selama kemudian kita hidup hari ini, maka carilah teman sebanyak-banyaknya yang soleh-soleh semuanya, yang memungkinkan dia memahami betul bagaimana kemudian kita tatkala pulang kembali kepada Allah, dia masih berdoa untuk kita semuanya. Masya Allah ya. Contohnya yang kan anak kancane dewek ahiyu di sing ninggal berpengajian kajian Fatul Masjid. Di antara teman ahiyu yang paling terbaik nek sampai hari ini sampai isin doakna. Ya Allah ampunilah ahiyu, luaskanlah kuburnya, berilah tempat yang bahagia di sisinya. Masya Allah. Ngesuk gantian sampai yang meninggal doang lama nih. Jadi seperti itu. Dan ini sudah menjadi hukum. Tatkala kemudian kita memang disuruh untuk memang berkawan, bersahabat, atau bersaudara dengan yaitu kawan yang soleh, di antara sisi manfaatnya itu adalah seperti itu. Karena kita tahu teman setia adalah teman yang menemani kita di dunia ataupun kelak di yaumil akhir. Jangan disalahpahami ya, yaitu kesalahan paham di tengah-tengah masyarakat kita. Amal jari itu kan pahala yang mengalir terus-menerus pahalanya sekalipun kita telah meninggal. Selama kemudian amalan jariah itu masih digunakan. Orang kadang-kadang mengacu kepada pemahaman yang seperti ini, terus deweken nyumbang mau masjid, dia pemikiran pak panitia masjid nyumbang mau masjid nyung tulung aja ditukukna jam, aja ditukukna kipas angin. Lu seneng apa? Engkau nek kipas anginnya rusak, pahala kuntek. Engkau lagi nunggu jam, engkau nek jamnya mati terus diganti, terus pahalaku entek. Dan pernah terjadi anak pergeseran masjid. Orang yang wakaf pertama membangun masjid, tetapi kemudian masjid itu semakin penuh sehingga ingin pelebaran. Akhirnya kemudian masjid yang utama ini digeser ke tanah yang baru yang lebih luas, dan tanah yang dulu dijadikan tempat parkiran. Sehingga sini mau nih bangunan masjid jadi tempat parkiran. Nah orang yang memiliki tanah pertama nggak mau terima. Pokoknya orang film. Engkau neng nyunggu parkiran masjid itu diduda, dibubra, pahala kontak. Ini pemahaman yang salah. Kapasitas kadar amal jariah, seberapa panjang dan waktu itu kemudian diberi pahala oleh Allah, itu hanya Allah yang maha mengetahui. Terkait masalah itu, dewek kipas, ya pahala jariah. Untuk masalah waktunya, Allah yang maha mengetahui. Boleh jadi mungkin itu waktunya panjang, sekalipun kemudian kipasnya masih rusak karena tergantung nilai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kan hari ini, dan saya pernah mendapati ana wong nyumbang mau masjid ning jaduk tuku semen ngambil bata kabeh. Sing bayar tukang siapa? Karena dengan asumsi pemikiran engkau ning nyonggo liyane ora dadi amal jariah. Mulane nanyong kudu nggo tuku bata, kudu nggo tuku semen. Engkau ning dadi tuku bata, tuku semen, selama masjid itu berdiri maka pahalanya terus mengalir. Akhirnya orang ana sing gelem nyumbang selain dari itu. Pernah kejadian seperti itu. Uang masyarakat kita dipahamkan seperti itu angel, mau pokoknya mau nek nyomo. Akhirnya semuanya kemudian jaluk ke tuku semen ngambil tuku bata kabeh. Yang seperti ini karena pemahaman yang kurang benar terhadap menanggapi masalah yaitu amal jariah. Kemudian berikutnya, atau mewariskan mushaf, atau sampean mewariskan mushaf. Mushaf itu berarti Al-Quran atau bisa kitab. Panjenengan mewariskan kitab. Tapi ingat, kalau kita melihat seperti itu kan berbicara masalah fikih prioritas. Hari ini misal contoh nang masjid wis akeh mushaf, kemudian jarang digunakan. Karena sing maca 5, Al-Qurannya 30.
Kan hari ini kita seperti itu ya. Hari ini kalau kita memberikan Al-Quran ke masjid, masjid di daerah kita, kecuali di daerah pelosok-pelosok ya. Kalau daerah pelosok mungkin ya keterbatasan tidak ada Al-Quran di masjid. Tapi di masjid hampir wilayah kita semuanya, sing maca paling-paling wong 10. Lantas kemudian di dalam masjid memiliki Al-Quran jumlahnya lebih dari 60. Bahkan saya pernah mendapati wisnang lemari masjid Al-Quran yang anak sewidak, sing esi nang gendus esiana 50 biji, sing maca wong telu. Kan berarti ini ya untuk pahala tetap, tapi seakan-akan seperti orang menanam buah tumbuh tapi kemudian tidak berbuah lebat. Karena jenengan kan nandur wit kemudian beda kalau satu saat panjenengan memberikan kitab yang memang kemudian digunakan untuk mengaji, terus nanti kemudian ditebarkan kemana-mana. Nanti kemudian untuk ini, kemudian diajarkan kemana-mana. Ini menjadi sesuatu yang bermanfaat besar. Contohnya di pondok-pondok pesantren atau yang lain-lain. Ini malah tepat guna. Karena kita tahu, nek nang bocah pondok, kitab-kitab kanggo payu. Dan dia pakai, kalau suatu saat kemudian dia pulang ke rumah, kemudian kitab itu diajarkan orang lain, panjenengan mendapat pahala. Masya Allah. Coba panjenengan bayangkan saja, panjenengan membelikan satu kitab saja, untuk orang atau untuk kemudian santri, untuk orang yang mengaji. Lantas oleh orang mengaji itu kemudian digunakan setiap kali sampai kemudian panjenengan meninggal. Dan buku itu ternyata, kitab itu ternyata sudah disebarkan kemana-mana. Berapa pahala yang Anda dapatkan? Masya Allah ya. Seakan-akan kayak buah lebat. Boleh jadi mungkin panjenengan meninggal, ternyata setelah 20 tahun berikutnya kitab itu sudah menyebar ilmunya kemana-mana. Karena kita tahu, satu ajaran kitab diajarkan kepada orang 10, panjenengan mendapatkan itu pahalanya. Kalau diajarkan kepada 20, panjenengan mendapatkan itu semuanya. Bayangkan kalau kemudian hal itu semakin hari semakin bertambah. Mulanya kalau kita lihat fikih prioritas, iya kalau di daerah pelosok-pelosok, Al-Quran itu ya sangat dibutuhkan. Kalau untuk di daerah wilayah-wilayah kita, Al-Quran itu lebih banyak jumlahnya daripada yang membaca. Kalau jenengan nggak percaya, silakan cek. Sampai naik masjid, sholat jamaah maghrib, sholat jamaah isya, nganti sholat kayak Jumatan. Sholat Jumatan sing maca Quran bilang. Paling 1-2, Al-Quran yang lemari ada. Kita tidak pernah akan mendapat, tidak akan pernah mendapati seluruh jamaah Jumatan yang keluar Al-Quran KP, maca Al-Quran KP, tidak ada. Saya belum pernah mendapati seperti itu. Paling penting sih baca Al-Quran 2-3. Kan seperti itu. Artinya, ya boleh-boleh saja. Tapi kemudian seakan-akan kalau kita berbicara masalah fikih prioritas, seakan-akan sampai menanam buah, kemudian tumbuh. Tapi buahnya tidak lebat. Beda nek sing mau buah lebat. Masya Allah. Satu kitab, tapi kemudian bermanfaat untuk orang luas. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Sampai mati sekalipun, ternyata ilmu yang kemudian itu sangat menyebar luas di masyarakat muslim atau kaum muslimin lainnya. Ini manfaatnya seperti itu. Dan berikutnya, au taraka waladan, atau dia meninggalkan anak, yang dimana anak tersebut senantiasa mendoakan untuknya setelah kematian. Sampai memiliki anak yang setiap hari mendoakan Anda tatkala panjenengan dikuburkan. Al-taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yaitu meninggalkan anak itu senantiasa mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah setelah kita meninggal. Masya Allah. Sampai dua anak bululas misalnya, dua anak KPU, Masya Allah. Apa mending anaknya terus dijadwal. Yang paling gede dinas Senin, dinas Selasa, Masya Allah ya, Masya Allah, panjenengan, Masya Allah. Kalau memiliki anak, dan ini termasuk di antara hadis ini, di antara ada teman, kawan. Sampai memiliki kawan, kalau dalam penjelasan hadis, sampai memiliki kawan atau sahabat yang senantiasa mendoakan Anda setelah Anda meninggal, ini juga termasuk seperti itu. Dalilnya apa? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Siapa saja yang berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, dan orang
ya Islam laki-laki orang Islam, perempuan baik yang hidup ataupun yang mati. Sampean nek duwe kanca pendinan donga nggo sampean, maka termasuk Anda orang yang mendapatkan keberkahan dari amal jariah memiliki kawan yang kemudian soleh. Beda nek kawan sing ora soleh, boro-boro ndongakna. Jadi ya, nek sing soleh ki ndongakna, sampean begitu meninggal setiap maghrib, ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia. Kelak kemudian suatu saat kemudian aku akan menyusul dengannya. Mulane selama kemudian kita hidup hari ini, maka carilah teman sebanyak-banyaknya yang soleh-soleh semuanya, yang memungkinkan dia memahami betul bagaimana kemudian kita tatkala pulang kembali kepada Allah, dia masih berdoa untuk kita semuanya. Masya Allah ya. Contohnya yang kan anak kancane dewek ahiyu di sing ninggal berpengajian kajian Fatul Masjid. Di antara teman ahiyu yang paling terbaik nek sampai hari ini sampai isin doakna. Ya Allah ampunilah ahiyu, luaskanlah kuburnya, berilah tempat yang bahagia di sisinya. Masya Allah. Ngesuk gantian sampai yang meninggal doang namanya. Jadi seperti itu. Dan ini sudah menjadi hukum. Tatkala kemudian kita memang disuruh untuk memang berkawan, bersahabat, atau bersaudara dengan yaitu kawan yang soleh, di antara sisi manfaatnya itu adalah seperti itu. Karena kita tahu teman setia adalah teman yang menemani kita di dunia ataupun kelak di yaumil akhirat. Karena dhewe kan itu ya, dek siki ngaji bareng, ngesuk berarti ana harapan yang besar, kepengin kumpul bareng nang surga. Bayangkan kalau masing-masing yang ada di masjid ini suatu saat berkumpul kembali di dalam surga. Dan bayangkan pula, kalau suatu saat kemudian salah satu di antara kita, atau salah satu dua, atau kemudian di antara dua di antara kita semua tidak nampak di surga. Kayak Cindy ya, dan ini waktu mau nih. Kan ya Masya Allah ya, boleh jadi mungkin dia jarang mendoakan kepada saudaranya. Sehingga kemudian dia masih diazab di dalam neraka, tatkala kawan-kawannya sudah masuk ke dalam surga karena mendapatkan amal jariah, mendapatkan doa-doa dari orang atau sahabat-sahabatnya yang ditinggalkan. Masya Allah. Sampai duwe kanca 10 bae. Masya Allah ya. Sing doa terus gitu. Sing ora kelalen itu. Apa mending langsung nyebut per item. Nyebut per item kan per person. Artinya langsung disebut jenengan. Ya Allah ampunilah dia. Langsung disebut namanya. Setiap subuh, setiap maghrib, isya, duhur, asar, bersolat doa terus. Masya Allah. Kita termasuk kebahagiaan yang sempurna bagi orang yang memiliki kawan yang seperti itu. Kan ada di Rasulullah ya, termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah, di antaranya adalah seorang sahabat yang mendoakan saudaranya yang didoakan itu tidak tahu. Sampean termasuk doa yang mustajab. Nek didongakna nang kancane, sampean ora ngerti. Itu doane mustajab. Ya Allah ampunilah dosa-dosa Ahi Farosin misal. Masya Allah, Farosin nggak ngerti doa naik gue. Boleh jadi mungkin sing didoakan lagi dulu misal. Diampuni Allah, Masya Allah ya. Kan Masya Allah ya. Dan kita juga yang berdoa tidak mengurangi pahalanya. Sekalipun kemudian orang yang didoakan itu doanya dikabulkan, kita tetap mendapatkan pahala dari amal soleh mendoakan sahabat. Ini kan Masya Allah. Mulanya bayangkan saja kalau panjenengan nggak usah banyak-banyak 20 lah. Tapi yang memang betul-betul bisa menjadi kawan, teman, sahabat, seperjuangan, baik di dunia ataupun kelak yaitu di yaumil akhirat. Sing senantiasa mendoakan kita semuanya. Masya Allah ya, kayak apa seneng ya coba. Anaknya nggak apa-apa. Suatu saat anaknya kemudian, karena prediksi anaknya soleh ya. Tapi kebetulan kok dari Allah anaknya udah soleh, tapi kita memiliki kawan soleh, Masya Allah. Atau istri yang soleh. Masya Allah ya. Istri soleh, anak soleh, sahabat soleh, sudah sing doak ngapirang pirang. Masya Allah. Ini kalau kita mengacu kepada pembahasan di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya satu hadis lagi ini. Hadasani telah menyebutkan kepadaku Abu Abdullah Al-Ahrar dari Abu Hurairah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya riwayatnya Ibnu Majah, nomor hadisnya 242. Yaitu di dalam bab Al-Muqaddimah
dan Ibnu Huzaimah 2490. Waqala Albani, berkata Albani, hadis ini hasan. Hadis tadi yang pertama, hadisnya statusnya hasan, dikeluarkan oleh Bazar dari kemudian Anas sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Jami, nomor hadisnya 3602 kalau hadis yang tadi dibaca. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, inna mimma yalhaqul mu'mina min ngamalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya nanti akan menemukan pahalanya seorang mukmin dari amalan kebaikan yang ia lakukan ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Gambarannya kalau bahasa kita mudahnya dicerna, seorang mukmin yang meninggal tetap akan mendapatkan pahala dari bekas amalan kebaikan yang ia lakukan dulu tatkala masih hidup di dalam kehidupan dunia. Di antaranya adalah ngilman ngalamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan atau disebarkan, ilmu yang diajarkan atau kemudian ilmu yang disebarkan, termasuk di antaranya ngajak ngaji. Ngajak ngaji kan termasuk amal jariah. Sampean ngajak ngaji wong siji bisa mendapatkan hidayah dari Allah, pahalanya besar tanpa mengurangi pahala dia. Sampean kemudian ada orang mendapatkan hidayah melalui tangan Anda, maka Anda mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Nah, makanya kemudian masih persis seperti hadis yang tadi pertama, ilmu yang diajarkan atau disebarkan. Yang kedua, awaladan sholihan, atau anak yang soleh yang dia tinggalkan, sama yang tadi kedua sudah disinggung. Wa mushafan warisahu, atau kemudian warisahu, au mushafan warisahu, atau mushaf yang ia telah wariskan, tadi sudah dijelaskan juga. Au masjidan, atau masjid banahu yang ia membangunnya. Au baitan, nah ini belum, atau rumah libni sabil, untuk ibnu sabil. Kemudian banahu, di mana dia membangunnya. Sampean bangun rumah nggo ibnu sabil. Makanya kadang-kadang ana masjid membuat bangunan di sisi masjid. Tujuannya apa? Nggo ibnu sabil. Ibnu adalah anak, sabil jalan. Maksudnya adalah orang yang sedang menempuh perjalanan. Kalau suatu saat kemudian orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, dia kadang-kadang kan mencari masjid. Di masjid kemudian mendapatkan yaitu tempat rumah singgah untuk ibnu sabil. Contohnya ada beberapa masjid yang hari ini sudah memfasilitasi seperti itu. Al-Falah ya? Oh, iya, Nurfala Jagaria itu sudah ada. Yang suka nembok ya mau. Sanang kan jangan sing sih ya. Ya itu seperti, atau panjenengan sendiri yang membuat rumah itu. Wah, emang jenengan punya tanah, sebidang tanah di pinggir jalan, terutama kota-kota gede ya. Kalau di kota-kota kecil ini jarang. Dan itu digunakan untuk yaitu ibnu sabil. Atau termasuk di dalam ini penjelasan di dalam hadis, atau panjenengan membuat rumah itu kemudian digunakan untuk orang fakir atau orang miskin. Sampai mungkin pernah mendengar seorang yang paling kaya dari sahabat Rasulullah, jenengnya Abdurrahman bin Auf. Dia kalau menurut riwayat pernah memberikan tunjangan kepada bekas perang veteran Badar sejumlah 313. Masing-masing per kepala diberi itu 150 juta kalau di total uang sekarang. Jumlahnya 315, wong siji diwai 150 juta. Berarti berapa yang ia berikan? Masya Allah ya. Lantas ia juga membuat 1000 unit rumah untuk fakir miskin, atau gelandangan, atau orang yang kemudian tidak memiliki rumah, atau para ibnu sabil. Dheweke yang gawe 1000 umah. Masya Allah ya. Orang seperti ini begitu meninggal, wah pahalanya Masya Allah. Atau panjenengan memang memiliki rumah, kemudian ditempati oleh orang miskin, orang fakir, seperti itu termasuk bagian dari ini. Seperti itu. Dan berikutnya, au nahran ajrahu, atau kemudian sungai yang dimana dia mengalirkannya. Tadi sudah. Kalau yang sungai dialirkan tadi sudah. Dan berikutnya, au sedekah, atau kemudian sedekah,
Akhrajahu yang dimana dia mengeluarkannya dari harta bendanya. Kalimatnya fi sihatihi, di masa sehatnya. Harta benda yang dikeluarkan di jalan Allah di waktu sehat. Wong ngawai rezeki harta benda tatkala meriang kambi sakit, pahalanya lebih gede nih. Pahalanya lebih gede nek isi sehat. Nek wis mati sih, sampai bilang mati ya kalau tidak kabeh. Ini ya, ada orang mati gak butuh apa maning coba. Ini kan. Tapi kalau dia masih sehat, masih membutuhkan harta benda, ia berikan harta bendanya di jalan Allah untuk kemudian sama muslim, Masya Allah, ini menjadi amal jariyah. Kalau menurut hadis ini, sampean pernah memberikan sesuatu bagi orang miskin, saudara, kawan, sahabat, dari golongan orang-orang miskin yang kemudian dia memang pantas atau memang termasuk bagian orang yang berhak mendapatkan sedekah. Panjenengan berikan termasuk amalan jariyah kalau menurut hadis ini. Artinya pahalanya nanti akan didapati tatkala kemudian kita telah meninggal berdasarkan asal memberinya tatkala kita sehat. Karena kita tahu, nang hadis Rasulullah kan pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah jawab, tasaddaqta, engkau bersedekah wa antum sahih, tatkala pada posisi sehat. Ini lebih utama dibandingkan sampean ngewei harta benda tatkala kemudian sampean kerap mati. Hari ini kadang-kadang kan seperti itu. Wis garap meninggal terus deke kumpulna anake. Ki tulunglah mereka namang masjid. Ya seperti ini berpahala juga. Tapi yang paling berpahala nek lagi sehat. Karena kita tahu posisi lagi sehat dia juga hasratnya atau hawa nafsunya masih menginginkan harta benda dunia itu juga. Berbeda dengan orang yang kemudian sudah jatuh sakit. Wong jatuh sakit kalau dia memiliki banyak uang, dia untuk apa uangnya? Kecuali hanya untuk sesuatu yang memungkinkan untuk mengembalikan kesehatannya, berobat atau yang lain-lain. Sehingga terkadang orang yang jatuh sakit memiliki banyak uang ia berikan. Tapi yang jadi permasalahan adalah orang yang sehat kemudian memberikan harta benda di jalan Allah, ini jauh lebih sempurna dan jauh lebih afdol menurut pandangan Rasulullah. Karena kita tahu, nek isi sehat karena isi kepengen juga lebih duit deh, maka tatkala kita berikan harta benda itu di jalan Allah, itu lebih utama dibandingkan tatkala kita sakit. Nek sakit kan pikirannya wis mengana. Nah, tidak mending mati duitnya ngomong apa. Ini ya. Kalau dia memberikan harta benda, ya udah mending mati. Jadi yang udah sehat tuh, udah kayak semua orang kene pikirannya si tawa lah, kok di sini masih kepengen mana, si pengen mana, si pengen ini ya, seperti itu. Tapi kalau orang kemudian masih sehat, Masya Allah. Makanya di dalam hadis ini disebutkan yaitu sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya dalam posisi sehat. Nanti semuanya itu akan memenuhi atau akan menemui. Nanti pahalanya akan menemui setelah kematian seorang mukmin. Ini pahala-pahala yang nanti pahalanya itu akan didapati seorang mukmin tatkala mukmin itu telah dikebumikan atau telah dikuburkan. Berarti sampai hadis riwayat Abu Hurairah. Besok insyaallah Abu Hadbah dari Ibrahim. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.